Selamat datang di pembahasan kita kali ini. Nah, kita akan coba mengupas WorldCoin. Ini proyek yang cukup gimana ya, menarik perhatian lah ya. Mereka ini menawarkan identitas digital yang katanya unik secara global, plus ada akses ke dunia kripto juga. Iya, dan caranya itu yang agak beda ya, pakai pemindaian biometrik. Betul, spesifiknya itu iris mata kita, pakai alat namanya Orb. Nah, sumber kita kali ini tuh dari analisis yang coba melihat lebih dalam apa aja sih potensi resiko di balik janji-janji WorldCoin ini. Oke, Jadi tujuan kita jelas ya. Ayo kita bedah bareng-bareng konsep WorldCoin ini. Sebenarnya apa sih yang ditawarkan? Terus resiko apa aja yang perlu Anda pertimbangkan sebelum mungkin ikut-ikutan gitu? jadi fokusnya ke trade-off-nya ya, antara kemudahan sama data yang kita kasih. Tepat. Apa yang Anda dapat versus apa yang Anda serahkan. Dan yang diserahkan ini kan data iris mata, sangat pribadi. Gambaran prosesnya sih memang kedengeran canggih, tapi simple ya. Anda datang ke lokasi Orb, duduk, natap bola peraknya sebentar, klik gitu, data irisnya kerekam. Langsung jadi gitu ya. Iya, sebagai gantinya, Anda dijanjikan dapat World ID, identitas digital itu, sama sejumlah token kripto WLD, yang ya bisa ada nilainya juga. Sekilas kan kayak transaksi biasa aja ya di era digital ini. Menarik kan? Betul, sekilas memang kelihatannya gitu. Tapi, disinilah kita mungkin perlu berhenti sejenak. Mikir lebih dalam. Waktu Anda menyerahkan data biometrik, apalagi iris mata, itu bukan sekedar data biasa loh. Maksudnya? Ini kan penanda biologis yang super unik, melekat ke diri Anda, permanen, dan yang penting nggak bisa diubah kayak password email gitu. Oke. WorldCoin memang bilang datanya dienkripsi, disimpan sebagai hash. Jadi semacam kode unik hasil perhitungan matematis, bukan gambar iris mentahnya. Nah, tapi bukannya hashing ini katanya aman ya? Bikin data aslinya nggak kebaca. Jadi risiko spesifiknya di mana dong kalau cuma hash yang disimpan? Itu pertanyaan bagus banget. Hashing itu memang dirancang satu arah, jadi sulit dibalikin ke data asli. Tapi ada beberapa lapis kerentanan yang perlu kita perhatikan. Pertama, ya database tempat nyimpan hash itu sendiri. Itu bisa jadi target peretasan kan? Kalau peretas berhasil dapat, meskipun isinya hash, itu tetap kumpulan data unik yang terkait sama individu. Iya juga ya. Kedua, ada potensi serangan namanya linkage. Jadi, hash ini dicocok-cocokin sama data lain yang mungkin bocor dari sumber beda, buat coba ngidentifikasi orangnya. Wah, bisa gitu ya? Ketiga, teknologi kan terus berkembang. Apa yang aman hari ini, belum tentu lusa masih aman dari upaya, katakanlah, dekripsi atau rekayasa balik. Dan yang paling dasar, ya Anda tetap menyerahkan representasi data biologis fundamental Anda ke satu entitas terpusat. Jadi kalau gitu implikasinya kalau data representasi iris ini sampai bocor atau disalahgunakan, wah bisa luas banget ya. Bukan cuma risiko pencurian identitas di sistem lain yang mungkin nanti juga pakai verifikasi iris. Betul. Bayangin deh skenario kalau data ini dipakai buat malsuin kehadiran digital Anda atau kasih persetujuan atas nama Anda padahal Anda nggak tahu apa-apa. Nah, itu dia. Ini kan bukan cuma soal kehilangan akses akun, tapi menyangkut representasi identitas Anda. Seperti yang tadi disinggung, iris mata ini kan nggak bisa di-reset, nggak bisa diganti. Sekali terekspos, ya udah. Dampaknya bisa permanen. Nah, konteks di Indonesia sendiri sebenarnya kasih pelajaran penting juga loh soal ini. Kan beberapa waktu lalu, pemerintah sempat menghentikan sementara operasional WorldCoin di sini. Oh iya, sempat rame itu ya. Kenapa tuh? Alasannya itu nggak cuma soal mitra lokalnya belum terdaftar secara administratif gitu. Tapi ada kekhawatiran yang lebih fundamental. Banyak orga kita, mungkin ya karena tergiur imbalan token gratis itu, ikut aja scan iris tanpa paham betul implikasi jangka panjangnya. Jadi nggak ngerti apa yang mereka serahkan gitu ya? Iya, nggak sepenuhnya sadar kalau yang diserahkan itu data biologis mereka yang sangat dasar. Edukasi dan pemahaman risikonya dianggap belum cukup, makanya potensi kerugian buat warga dinilai tinggi waktu itu. Wah, ini jadi menyoroti dilema yang lebih besar ya di era digital kita sekarang. Sering banget kita dengar data itu emas baru. Iya, istilah populernya gitu. Tapi pertanyaannya, emas buat siapa? Dalam transaksi kayak yang ditawarin WorldCoin ini, kan ada pertukaran nih antara, katakanlah, kemudahan akses atau imbalan finansial jangka pendek dengan data pribadi yang fundamental dan sifatnya permanen. Nah,
Ketika terjadi masalah, entah itu kebocoran data, penyalahgunaan, atau bahkan sekedar perubahan kebijakan perusahaan penyedianya, pihak yang paling rentan siapa? Ya kita, individu yang udah terlanjur nyerahin datanya. Iya, itu poin penting banget. Apa yang menarik di sini juga adalah soal pergeseran nilai dan pemahaman kita tentang privasi. Teknologi biometrik ini kan menawarkan cara verifikasi yang kuat, nggak bisa dipungkiri. Tapi di sisi lain, bawa resiko yang belum pernah ada sebelumnya juga. Benar. Jadi, sebelum Anda mungkin tergoda sama penawaran gratis atau kemudahan teknologi baru yang minta data sepenting iris mata, penting banget buat, berhenti sejenak lah. Coba tanya ke diri sendiri, saya beneran paham nggak sih apa yang saya kasih ini? Skenario terburuknya apa aja ya? Dan saya nyaman nggak sama risiko itu? Ini bukan soal jadi anti teknologi ya, tapi lebih ke kesadaran dan membuat pilihan yang terinformasi. Tepat sekali. Nah, ini jadi bahan refleksi penting buat Anda semua yang mendengarkan. Di dunia yang makin terkoneksi ini, di mana data kita rasanya terus-menerus diminta dan dikumpulkan, apa sih nilai sebenarnya dari privasi dan keamanan data biometrik kita? Apakah imbalan yang ditawarkan, entah itu token atau kemudahan, benar-benar sepadan dengan potensi resiko jangka panjang yang nggak bisa diubah lagi? Pertanyaan ini kayaknya layak Anda renungkan lebih dalam, jauh melampaui sekadar soal Worldcoin itu sendiri.